Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan tentang amfibi dan Pisces. Nama saya Metril Sita Utami. Perkenalkan, nama saya Yandira Kesuci Aldeningsi. Saya Rosi Azrina. Saya Mesita Haryani. Nama saya Rizka Fikri. Selamat menonton. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur maupun reproduksi dari ikan. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu apa itu ikan. Ikan merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang bersifat poikiloterem atau hewan berdarah dingin, di mana ikan memiliki ciri khas yaitu tulang belakang, insang atau operculum, sirip, sisik, dan masih banyak bagian tubuh lainnya. Selain itu, ikan juga merupakan hewan yang sangat bergantung pada air sebagai medium kehidupannya. Ikan juga bergerak dengan air menggunakan sirip yang bertujuan agar ikan tidak ikut oleh arus air, sehingga ikan dapat mempertahankan tubuhnya tersebut. Nah, selain itu, apa saja ciri-ciri dari ikan? Ikan memiliki ciri-ciri yaitu memiliki sisip pada bagian dada, punggung, ekor, anal, perut. Nah, itu juga ikan berkembang biak secara bertelur. Juga ikan memiliki endoskeleton. Ikan bernapas dengan insang. Ikan memiliki sisik. Terus juga termasuk hewan poikiloterem dan memiliki morfologi umum seperti kepala, badan, dan ekor. Selain itu juga ikan hidupnya di air. Nah, apa saja sih struktur tubuh dari ikan? Ikan memiliki struktur tubuh diantaranya memiliki mulut, nares atau hidung, faring, insang, jantung, hati, pankreas, bulbus olfaktorius, usus, lambung, ginjal, gelembung renang, ovum, terus testis, urogenital, dan ureter serta anus. Nah, bagaimana sih ikan tersebut bereproduksi? Ikan bereproduksi secara seksual. Fertilisasi ikan dapat terjadi secara eksternal maupun internal. Selain itu juga ikan memiliki reproduksi yang terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya secara ovipar bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar beranak maupun bertelur. Nah, saya akan menjelaskan tentang reproduksi ikan secara ovipar atau bertelur. Ikan sebagian besar itu bereproduksi dengan cara ovipar atau bertelur, di mana ikan betina akan mengeluarkan sel telurnya, kemudian akan dibuahi oleh sel sperma dari ikan jantan. Nah, sel sperma tersebut masuk ke sel telur melalui lubang yang disebut dengan mikrofil. Biasanya satu sel sperma akan membuahi satu sel telur dari ikan. Nah, selanjutnya sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma tersebut itu diberi nama dengan zigot. Nah, selanjutnya itu akan menetas dan menjadi ikan-ikan kecil. Nah, ikan yang bereproduksi secara ovipar itu diantaranya ada ikan salmon, ikan tuna, belut, mas, dan ikan lainnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bagaimana ikan bereproduksi yang telah dibahas oleh teman-teman saya akan melanjutkannya. Reproduksi ikan secara ovipar. Reproduksi ikan secara ovipar itu terjadi di luar tubuh induknya, di mana ikan betina mengeluarkan sel telur dan akan dibuahi oleh si jantan, di mana si jantan akan mengeluarkan sperma yang masuk ke dalam sel telur melalui lubang yang disebut dengan mikrofil, dan satu sel telur hanya dapat dibuahi oleh satu sel sperma. Dan oosit yang telah dibuahi disebut dengan zigot. Nah, tahu nih contohnya apa nih? Contoh reproduksi ovipar, tahu nggak? Tahu ya. Reproduksi ovipar dalam ikan yang reproduksi ovipar yang reproduksi yang dilakukan secara ovipar pada ikan itu contohnya seperti ikan tuna, ikan mas, belut, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi ikan secara vivipar, di mana ikan melakukan pembuahan di dalam dan mendapatkan nutrisi perkembangan embrio di plasenta dan memberikan nutrisi pada embrio. Nah, selanjutnya pada reproduksi ovovivipar, di mana perbedaannya hanya pada ovovivipar itu nutrisi yang diberikan kepada embrio tidak langsung dari induknya, malah dari sel kuning yang dalam telur itu dalam tangkang itu. Sedangkan fungsi dari tubuh induknya itu adalah untuk melindungi telur tersebut dan akan pecah pada saatnya dan akan keluar anaknya dari vagina induk tersebut. Nah, contoh ikan yang bereproduksi secara ovovivipar adalah Ordo lemniformes atau ikan hiu. Nah, setelah kita membahas tentang bagaimana cara ikan bereproduksi, dan kita harus mengenal juga alat reproduksi ikan jantan dan betina, di mana pada bagian ikan betina ada ovarium, oviduct, dan sel organel. Sama ikan jantan juga memiliki alat reproduksi seperti sel organel, tapi memiliki testis, vas deferens, dan lain-lainnya. Bagian tapi tidak memiliki ovarium ataupun oviduct. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan alat reproduksinya, kita akan masuk tentang yaitu klasifikasi ikan pada ikan. Ikan dikelompokkan dalam 3 klasifikasi, yaitu yang pertama Agantha, Chrontites, dan Osteoichthyes. Saya ulangi, klasifikasi pada ikan dikelompokkan menjadi 3, di mana yang pertama adalah Agnatha. Di sini saya akan bahas tentang Agnatha, di mana Agnatha itu adalah jawless fishes. Kelompok ini merupakan vertebrata yang pertama kali muncul pada 5 juta tahun yang lalu. Agantha artinya tidak punya rahang. Lawannya yaitu Gnatostomata, yang berarti memiliki rahang. Di sebagian sistem klasifikasi dimasukkan sebagai superkelas, meliputi kelas Silostoma dan Ostradocordon yang telah punah. 2 kelompok ikan yang masih hidup sampai sekarang yaitu Hagfish dan Lamprey, dengan total 100 spesies. Dalam pengelompokan jenis yang satu ini dibagi lagi ke dalam 2 kelas, yaitu Myxini dan Cephalospidomorphi. Udah selesai juga pembahasan kita, di mana akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang nanti. Di sini saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi dari tubuh induknya itu adalah untuk melindungi telur tersebut dan akan pecah pada saatnya dan akan keluar anaknya dari vagina induk tersebut. Contoh ikan yang bereproduksi secara ovovivipar adalah Ordo lemniformes atau ikan hiu. Nah, setelah kita membahas tentang bagaimana cara ikan bereproduksi, dan kita harus mengenal juga alat reproduksi ikan jantan dan betina, di mana pada bagian ikan betina ada ovarium, oviduct, dan sel organel. Sama ikan jantan juga memiliki alat reproduksi seperti sel organel, tapi memiliki testis, vas deferens, dan lain-lainnya. Bagian tapi tidak memiliki ovarium ataupun oviduct. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan alat reproduksinya, kita akan masuk tentang yaitu klasifikasi ikan pada ikan. Ikan dikelompokkan dalam 3 klasifikasi, yaitu yang pertama Agantha, Chrontites, dan Osteoichthyes.
Saya ulangi, klasifikasi pada ikan dikelompokkan menjadi 3, di mana yang pertama adalah Agnatha. Di sini saya akan bahas tentang Agnatha, di mana Agnatha itu adalah jawless fishes. Kelompok ini merupakan vertebrata yang pertama kali muncul pada 5 juta tahun yang lalu. Agnatha artinya tidak punya rahang. Lawannya yaitu Gnatostomata yang berarti memiliki rahang. Di sebagian sistem klasifikasi dimasukkan sebagai superkelas, meliputi kelas Silostoma dan Ostradocordum yang telah punah. 2 kelompok ikan yang masih hidup sampai sekarang yaitu hagfish dan lamprey dengan total 100 spesies. Dalam pengelompokan jenis yang satu ini dibagi lagi ke dalam 2 kelas yaitu Myxini dan Cephalaspidomorphi. Si Adrina akan menjelaskan tentang beberapa kelompok pada ikan. Yang pertama ada kelompok Myxini. Semua anggota kelompok Myxini hidup di laut dan bentuknya seperti telur. Kedua, ada kelompok Cephalaspidomorphi yang ditemukan pada lingkungan laut dan perairan sawah. Bentuknya seperti ular. Kelompok selanjutnya yaitu Chondrichthyes atau Cartilaginous fishes. Kelompok satu ini terbagi dalam 2 kelas. Yang pertama ada Elasmobranchi. Ikan ini mempunyai rahang dan bersisi plakoid atau tidak bersisi. Yang kedua ada Helocephali. Ikan ini umumnya disebut dengan ratfish karena ekornya yang ramping dan memanjang serta kepala yang meluncur seperti tikus. Kelompok selanjutnya yaitu Osteichthyes atau bony fishes. Kelompok ini terbagi 2 kelas yaitu Sarcophorhynchi atau ikan ini dideskripsikan oleh J.L.B. Smith dan dinamai Latimeria chalumnae. Yang kedua, Actinopterygii merupakan kelas yang paling banyak di bumi. Kelas ini mencakup 44 ordo yang memiliki 26.851 spesies. Sekitar 44% dari jumlah spesies ini adalah ikan air tawar. Ciri-ciri umum amfibi. Ciri-ciri umum amfibi itu umumnya warna kulitnya berwarna hitam, coklat, merah, biru, kuning, dan hijau. Ciri-ciri yang lain yaitu reproduksi berlangsung dengan perkawinan eksternal. Tubuh pada amfibi memiliki sistem urogenital yang mana saluran kelamin dan saluran ekskresi bergabung menjadi satu di dalam satu kloaka. Berikutnya amfibi terbagi atas 3 ordo yaitu Anura, Gymnophiona, dan Caudata. Ciri-ciri yang lainnya yaitu memiliki kulit yang selalu basah, alat gerak berupa 2 pasang kaki untuk berjalan dan berenang, kakinya berjari 4 atau 5 atau hingga lebih sedikit, mata memiliki kelopak yang dapat digerakkan dan juga memiliki selaput khusus agar dapat melindungi mata pada saat menenang. Pada mulut amfibi terdapat gigi dan lidah yang juga dapat menjulur. Pada saat masih kecil, amfibi umumnya bernafas dengan insang. Saat sudah besar, amfibi bernafas menggunakan paru-paru dan juga kulit. Suhu tubuh pada amfibi yaitu mengikuti suhu lingkungannya atau disebut juga dengan poikilometer. Reproduksi amfibi berlangsung dengan perkawinan eksternal. Perkawinan dan pembuahannya berlangsung di luar tubuh betina. Memiliki sistem urogenital. Amfibi memiliki sistem urogenital yang artinya saluran kelamin dan saluran ekskresi bergabung menjadi satu dalam satu kloaka. Memiliki warna kulit yang bervariasi. Melanophore yaitu pigmen yang dapat menyebabkan perubahan kulit menjadi hitam atau coklat. Leucophore yaitu pigmen yang dapat menyebabkan warna kulit menjadi merah atau kuning, dan guanophore yaitu pigmen yang menyebabkan warna hijau atau biru. Kini saya akan menjelaskan tentang amfibi. Nah, amfibi itu poikiloterm yang mana suhu tubuh amfibi dapat berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Nah, misalnya amfibi ingin hidup di tempat yang panas, suhu tubuh amfibi juga mengikuti lingkungan. Terus, apabila dia ingin hidup di tempat yang dingin, sama suhu tubuhnya juga menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, amfibi ada 3 ordo. Yang pertama Gymnophiona
kedua itu Kaudata. Kaudata itu tubuhnya dapat digunakan dari kepala, leher, dada, dan ekor. Contoh Kaudata adalah salamander yang hidup di sungai, daratan Asia, dan salamander yang dimakan di Jepang. Terus yang ketiga Anura. Anura itu memiliki kepala dan leher yang menyatu. Jadi dia sendiri tidak memiliki leher dan tidak memiliki ekor. Bagian gerak depan lebih kecil daripada bagian gerak belakang. Contohnya itu kata dan kodok. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.